Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vini Nasrul dengan NIM 19018176. Baiklah, kali ini Vini akan memaparkan proposal bisnis plan dari Vini sendiri yang berjudul yaitu Papateri atau singkatan dari Papare, Papaya, dan Terung Crispy, yaitu kreasi produk, camilan pejabat, harga merakyat. Oke, keunikan ide dari produk Papateri sendiri adalah yang pertama menggunakan bahan dasar yang anti mainstream, produknya unik, memberi rasa baru untuk masyarakat. Dan keunggulan dari produk Papateri sendiri yaitu adalah pertama bahan bakunya sangat murah, dan yang kedua terbuat dari buah dan sayuran yang sehat dan segar. Yang selama ini kebanyakan orang hanya membuat pare, terung, dan papaya hanya untuk mungkin jadi buah atau hanya untuk digoreng saja tanpa belum pernah mencoba variasi terbaru. Dan kali ini kami atau saya sendiri akan merencanakan bisnis plan untuk membuat buah dan sayur yang sangat sehat yang kurang banyak disukai oleh orang-orang menjadi orang suka, karena ini bisa dibuat menjadi crispy atau chips seperti itu tersebut. Dan yang ketiga adalah keripik pare sendiri berkhasiat sebagai anti kanker, dan kebanyakan dari ilmuwan sekarang lebih banyak opini-opini menyatakan kanker adalah masalah terbesar dan terkuat di dunia yang sampai saat ini belum ada penawarnya. Dan keripik pare sendiri inilah yang menjadi keunggulan sebagai anti kanker yang juga sehat dan segar dan dapat dimakan oleh berbagai kalangan. Lalu yang keempat ada kemasan ziplock yang dapat membuat produk tahan lama dan tanpa pengawet. Produk sendiri bisa lebih tahan lama dan kualitasnya juga tidak berkurang. Lalu cara dan proses produksi dari Papateri sendiri ada memiliki bahan baku, yaitu ada 3 bahan baku. Bahan pokoknya sendiri yaitu pare, papaya, dan terung. Dan bahan bumbu kita menggunakan garam, bawang putih, merica bubuk, ketumbar bubuk, kaldu ayam, kemiri, daun jeruk. Dan bahan celupnya sendiri yaitu kita memerlukan tepung beras, tepung terigu, tepung maizena, kapur sirih, telur, air, dan santan. Dan dari semua bahan tersebut tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya yang dapat menyebabkan kanker. Tapi kita menggunakan pare sendiri sebagai anti kanker. Itu sangat bagus sekali dan dapat menambah pemasukan dan menambah cita rasa keripik-keripik yang ada di Indonesia ini. Lalu kita alat-alat yang sangat perlu yaitu adalah kompor gas. Di sini dalam bisnis ini kita menggunakan kompor gas Rinnai dan tabung gas 3 kilo karena kita masih pemula. Kita mencoba untuk dari gas 3 kilo, mungkin kalau kita sudah industri besar kita bisa menggunakan yang 12 kilo. Dan kita juga memerlukan regulator gas yang biasa dipakai, kuantum, dan mesin peniris minyak yang kegunaannya untuk meniriskan minyak agar keripik kita ini tidak kayak membuat orang nggak suka karena kan keripik sayur, jadi nggak menggunakan peniris minyak mengurangi kadar minyaknya dan menciptakan kalorinya rendah. Lalu kita menggunakan parutan untuk memarut papaya, pare, dan terung itu sendiri. Lalu timbangan digital untuk menakar bagaimana adonan tersebut bagus ketika dibikin. Lalu ada kuali sedang yang berukuran 30 cm, baskom besar, bagusnya yaitu stainless steel. Tapi kalau masih budgetnya terbatas, juga bisa menggunakan baskom besar tapi yang plastik saja mungkin.
lalu talenan plastik yang sedang, pisau, sendok penggorengan, plastik kemasan, box kontainer tutup, dan plastik zipper. Lalu tampilan produk hasil olahan, dan ini adalah tampilan produk hasil olahan dari Papa Teri sendiri. Karena kemarin itu kita menciptakan inovasi terbaru seperti kacang selimut, tapi berbahan dasarnya sendiri tetap dari papaya, pare, dan terung crispy. Cara menentukan pasar dari Papa Teri sendiri, kita akan menentukan pasar menggunakan aplikasi strategi pemasaran, yaitu ada 3 strategi yang akan kita pasarkan. Pertama adalah menengah ke atas, yaitu yang bertujuan Papa Teri ini sendiri sebagai oleh-oleh, dan sasaran pemasarannya tersebut di daerah yang sedang mengadakan wisuda, bazar, dan acara yang bertajuk kuliner lainnya. Serta kalau menengah ke bawah, tujuannya itu sebagai jajanan atau lauk yang bisa ditambahkan ketika kita makan. Dan sasaran pemasaran seperti mahasiswa, wisatawan, dan masyarakat umum. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran dari Papa Teri sendiri adalah promosi berkala. Oke, kita lanjut ke operasionalisasi usaha dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi karena kondisi COVID-19, kita memiliki cara pemasaran yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, yaitu dalam masa pandemi seperti ini kita akan memusatkan penjualan secara online. Karena apa? Karena adanya peraturan pemerintah tentang social distancing, maka kami akan menjualkan produk kami sendiri dengan cara menggunakan sosial media serta transportasi online untuk menjangkau para pembeli yang tidak dapat keluar rumah. Beberapa sosial media yang akan kami gunakan antara lain adalah Facebook, Instagram, WhatsApp, website jual beli bekerja sama dengan beberapa website seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan OLX, serta Gojek dan Grab. Lalu walaupun nanti semoga COVID-19 ini selesai, kami juga akan memasarkan produk kami secara offline dan juga kami akan mengambil langkah-langkah menjalin kerjasama dengan kafe-kafe sekitaran UNP, toko keripik dan oleh-oleh, pedagang kaki lima, dan jenis toko-toko lainnya yang menjual variasi cemilan. Lalu kami akan mengambil langkah mempromosikan produk dengan cara sponsor sebuah acara dan memberi bingkisan kepada peserta yang mengikuti acara tersebut sebagai daya tarik agar produk ini lebih dikenal. Lalu kami akan memasarkan kepada klub arisan ibu-ibu, pesta pernikahan sebagai bingkisan bagi para tamu undangan mungkin, dan catering makanan yang ada di Padang serta ulam. Lalu kita akan juga bekerja sama dengan pihak hotel dan SMK yang memiliki jurusan Tata Boga yang berada di sekitaran wilayah Kota Padang hingga Sumatera Barat. Lalu kita akan bermitra dengan PT Surat Kabar Jenius untuk promosi online melalui terbitan surat kabar, dan juga ada online-nya. Juga ada offline seperti surat kabar. Online-nya di website www.suratkabarjenius.com. Lalu kita juga akan menjual di kawasan GOR, Permindo pada acara Midnight Market, Danau Cipago, dan kawasan wisata lainnya. Serta kita akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang maupun Provinsi Sumatera Barat untuk mengenalkan lagi apa itu Papa Teri dan apa keunggulannya dan mengapa Papa Teri bisa bersaing di pasaran. Lalu kita akan bekerja sama juga dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang maupun Provinsi Sumbar. Dan tidak lupa kita bekerja sama dengan HIPMI serta organisasi pengusaha yang bertajuk usaha kuliner dan usaha yang dapat meningkatkan mutu dari usaha-usaha yang baru mulai. Dan sekian presentasi pemaparan kelompok Papa Teri atau dari saya sendiri. Terima kasih telah melihat dan memperhatikan bagaimana pemaparan ini, dan semoga kalian tertarik dengan pemaparan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.